Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat ya. Pekan lalu kita sudah melakukan pertemuan yang ketiga dan ini adalah pertemuan yang keempat. Eh, Masih ingat pada pertemuan yang lalu apa saja yang sudah kita bicarakan dan diskusikan bersama? Ya betul, kita sudah membicarakan tentang gambar proyeksi ya. Jadi kita sudah mengingat-ingat apa itu konsep proyeksi, kemudian jenis-jenis proyeksi dan fungsi dari proyeksi itu sendiri. Masih ingat ya, secara garis besar ada dua jenis proyeksi, yaitu proyeksi tunggal dan juga proyeksi yang jamak satunya lagi. Proyeksi tunggal ini maksudnya adalah objek itu diproyeksikan atau dipindahkan ke dalam suatu bidang proyeksi dengan hanya berjumlah satu saja. Jadi satu objek dan satu hasil proyeksi. Nah, proyeksi yang jamak ini tentu saja dari suatu bidang atau objek tunggal kita proyeksikan ke dalam suatu bidang proyeksi dengan membutuhkan beberapa atau multi pandangan. Nah, proyeksi tunggal kemarin masih ingat ya, ada 3 tipenya. Yang pertama adalah proyeksi perspektif. Ini sering sekali teman-teman kerjakan mungkin ketika waktu SD dulu ya, ketika menggambar pemandangan. Kemudian yang kedua adalah proyeksi miring, dan yang berikutnya adalah proyeksi aksonometri. Nah, proyeksi aksonometri ini sendiri masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu proyeksi trimetri, proyeksi dimetri, dan proyeksi isometri. Ketiga proyeksi ini dibedakan dengan melihat sudut proyeksinya. Nah, kemudian proyeksi yang jamak tadi itu ada satu tipenya, yaitu proyeksi ortogonal. Ini proyeksi jamak yang dilakukan pada bidang ortogonal. Apa itu bidang ortogonal? Nanti akan kita lihat kembali. Nah, proyeksi ortogonal ini sendiri kemudian masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah proyeksi sudut pertama, nantinya akan dikenal sebagai proyeksi Eropa, dan yang berikutnya atau yang kedua adalah proyeksi sudut ketiga. Pak, mengapa tidak ada proyeksi sudut kedua? Nah, ini hanya permasalahan bahasa saja. Kita tahu bahwa gambar sebagaimana bahasa merupakan kesepakatan ya. Kesepakatan antara siapa gambar ini? Tentu saja kesepakatan antara para insinyur-insinyur gambar teknik. Nah, tadi kita sudah sempat sedikit melihat tentang jenis-jenis proyeksi ortogonal tadi ya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membicarakan atau melihat lebih dalam ke salah satu tipe proyeksi atau jenis proyeksi yang begitu umum kita temui dalam dunia keinsinyuran. Nah, ini kalau teman-teman bekerja atau melihat orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan Eropa, ini kebanyakan mereka menggunakan proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa itu sendiri. Nah, tadi proyeksi ini begitu lekat dengan yang disebut dengan bidang ortogonal. Kenapa begitu lekat dengan bidang ortogonal? Karena proyeksi Eropa ini merupakan salah satu tipikal dari proyeksi ortogonal. Apa sih bidang ortogonal itu? Ortogonal itu sendiri berarti tegak lurus, atau bidang ortogonal bisa kita sebut sebagai bidang yang tegak lurus. Tegak lurus terhadap apa? Terhadap arah kita memandang objek yang akan kita proyeksikan. Nah, katakanlah sekarang kita memiliki suatu koordinat ruang ya. Di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Masing-masing kita ambil wakilnya yang positif saja ya. Nah, maka di sini suatu bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan Y ini kita kemudian sebut sebagai bidang X, Y. Sementara itu, bidang yang dibentuk oleh sumbu Y, X, dan Z itu kita kenal dengan bidang XZ. Dan tentu saja bidang yang dibentuk pada sumbu Y dan Z kita kenal dengan nama bidang YZ. Nah,
Yang dimaksud dengan bidang ortogonal itu atau proyeksi ortogonal itu adalah ketika kita melihat suatu objek dari arah tertentu, misalnya arah pandangan kita adalah arah sumbu ini, maka bidang-bidang proyeksi itu adalah bidang-bidang ortogonal atau bidang yang tegak lurus terhadap sumbu di sini. Nah, contohnya di sini misalnya ketika atau sumbu X ini ortogonal terhadap bidang YZ atau bidang XY ini ortogonal adalah bidang ortogonal dari sumbu Z atau ketika kita melihat suatu objek dari arah pandangan Z, maka kita akan tempatkan di bidang X dan Y. Demikian juga dengan bidang X, Z, dan bidang dan sumbu Y itu sendiri. Mari kita lihat suatu simulasi atau contoh sederhana. Di sini kita memiliki, katakanlah ini suatu objek gambar ya. Objek gambar yang kita tempatkan pada suatu koordinat ruang di sini ya. Maka kita bisa saja memproyeksikan objek ini ke dalam bidang-bidang yang ada di sini. Contohnya di sini ada 3 bidang ya. Tadi ada bidang XY, YZ, dan XZ. Seandainya benda atau objek gambar ini kita lihat dari arah Z, maka bidang ortogonal yang merupakan bidang ortogonal terhadap sumbu Z adalah bidang XY. Maka ketika kita memproyeksikan objek ini dengan arah pandangan Z, maka kita tuliskan atau kita gambarkan di bidang XY. Demikian seterusnya ketika kita melihat dari arah X atau sumbu X, maka bidang proyeksinya adalah bidang YZ, dan dari arah sumbu Y adalah bidang proyeksinya bidang XZ. Bagaimana kalau kita kemudian ingin melihat atau memproyeksikan objek ini terhadap bidang XY? Jadi kita melihat dari arah Z itu sendiri. Nah, ini adalah langkahnya. Jadi ketika kita melihat objek ini dari arah Z, atau kita akan memproyeksikan ke bidang XY, maka di sini dengan menempatkan mata kita di arah Z, kita akan melihat bidang A, B, C, D, dan bidang I, H, G, J. Betul ya, A, B, C, D, dan I, H, G, Z. Bagaimana kalau kita ingin memproyeksikan ke bidang YZ? Maka arah pandangan kita adalah dari arah X positif. Di sini yang terlihat adalah bidang BE, F, G, H, C, B. Nah, demikian. Bagaimana kalau kita ingin melihat dari arah sumbu Y positif atau kita proyeksikan ke bidang XZ? Maka di sini yang terlihat adalah bidang CD, IH, dan JG, F, FK. Nah, tentu saja dengan prinsip proyeksi itu kita sajikan ke dalam suatu gambar proyeksi atau gambar yang kita tarik tegak lurus dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, metode atau langkah tadi ketika kita melihat secara langsung suatu objek dan memproyeksikannya secara langsung terhadap bidang-bidang proyeksi itu lekat dengan metode proyeksi sudut pertama. Kenapa sih disebut sudut pertama? Sudut pertama itu ingin menyatakan sebenarnya bahwa pandangan atau arah proyeksi yang memberikan informasi terbanyak kita letakkan pada kuadran yang pertama. Masih ingat ya sistem kuadran ya, kalau kita punya koordinat kartesian XY, maka X positif, Y positif itu adalah kuadran pertama, kemudian X negatif, Y positif kuadran kedua, dan seterusnya. Nah, proyeksi Eropa ini atau proyeksi sudut ketiga ini sebenarnya lekat dengan penggunaan, kalau teman-teman masih ingat dulu kita menggunakan jaring-jaring ya. Kita menggunakan jaring-jaring. Jadi kita mengupasnya menjadi jaring-jaring. Nah, di sini tadi contohnya sampai di sini. Apakah ada yang ingin teman-teman konfirmasikan terlebih dahulu?
Oke, saya kira jika belum ada atau mungkin jika masih mengawang-awang, ini akan sangat membantu teman-teman untuk mencoba mengerjakan latihan sederhana berikut ini ya. Jadi nanti latihan ini coba teman-teman perhatikan lagi, contohnya ada di atas, langkahnya ada di atas, yaitu menempatkan objek pada bidang proyeksi, ortogonal pada bidang ortogonal, kemudian diproyeksikan. Seperti itu. Nah, untuk latihan ini coba dikerjakan lebih dahulu, kemudian nanti setelah latihan kita akan bahas sebentar, kemudian saya akan memberikan beberapa soal untuk pendalaman materi pada siang hari ini. Oke, begitu teman-teman. Semuanya ready? Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu ya. Oke.